Ini terkait tadi yang one village one product. Saya pikir ini kan kita lagi makan ya. Ini barang jamu mente. Jamu mente NTT ini setahu saya kemarin kami juga ngobrol-ngobrol saya dan Pak Bupati. Yang stempel ini jamu mente ini India nih. Produksi dari Flores Timur, dari Sumba, dan dari beberapa daerah lain NTT ini. Saya nggak tahu siapa deh pengusahanya ya. Kita tetap terima kasih deh Sumba itu. Tapi maksud saya kalau dia ambil mentah dari daerah NTT, dari Nagi, saya lihat ada sedikit juga tuh yang ke Swiss tuh. Jadi dari Flores Timur, dari Sumba, dibawa ke Surabaya, distempel India, baru masuk di pasar internasional lain. Kita rugi Pak. Selalu namanya pedagang itu lebih untung daripada yang memproduksi. Nah maksud saya kalau bisa kita cek di jalur distribusi di sampai internasional, kita suruh deal sama kita aja. Stempel baru stempel di sini. Coba mana Bapak itu mana? Ini contoh nih, saya mau tes ini saya tadi Pak Ahmad tadi sampaikan. Ini para kepala desa tolong dibawain. Ini barang ini, sorry. Saya suka ini sekarang Pak ini jadi contoh ini. Ini barang ini namanya beras Nagakeo. Yang tadi Pak Ahmad tadi sampaikan. Kami kemarin keliling di titik terakhir Nagakeo dapat ini barang ini. Dibuat oleh satu BUMDes yang dia punya uang tuh, dia masih ada uang sisa dari periodenya Pak Frans de Buraya anggur merah itu. Dia simpan lagi tambah di uang yang lain. Dapat uang 1,3 miliar, dia bangun ini, dia punya pabrik, bukan pabrik, tempat kecil saja, penggilingan padi. Mungkin sebesar ruang ini mungkin. Sebesar ruangan rapat ini mungkin. Ruangnya kira-kira sebesar ini. Kemudian ada mesin dari Cina dia beli. Itu giling padi dari gabak kering menjadi ini, cuma dalam 2 menit jadi begini. Jadi gabak kering yang kita biasa giling-giling yang di mana-mana itu, di tempat produksi yang di Nagakeo itu, dalam 2 menit dia produksi, dia kasih masuk gabak kering, dalam 2 menit itu kemudian setelah sampai 5 kilo, plek masuk dalam ini kemasan. Setelah jadi kemasan begini, kemudian kita tinggal taruh di bagian kayak di tempat jahit begitu, tutup bagian sini. Jadi dalam 2 menit jadi barang begini, 5 kilo, 77.000 ini. 1 kilo berarti 15.500. Ini beras premium ini. Tadi saya kasih satu ke Bapak Uskup. Biar juga Bapak Uskup juga kalau bisa ada lahan-lahannya bisa kita kembangkan juga. Ini buat para kepala desa, buat juga para kepala sekolah. Ini penting ini, kita tahu barang begini. Karena ternyata bikin model begini ini itu bukan soal yang rumit. Saya bayangkan kita punya produksi model begini ini, kan tidak mahal model begini. Kalau kita bisa beramai-ramai urunan berbagai desa, pakai dana desa pun bisa bikin model begini. Tapi kita bikin produksi model begini nanti ini keluar pakai nama Flores Timur. Nanti itu Pak Bupati atur dengan teknisnya lah, seperti apa. Tapi belajar dari yang Marang Pokot ini desa kami itu bukan di jalan negara, masih masuk namanya 1 kilo. Dia ada di tanah miliknya provinsi NTT. Langsung saya bilang udah, saya hibahkan ini tanah nanti sekalian minta ini saya kasih tanda tangan setuju. Lihat proses normal kita serahkan itu tanah kasih ke BUMDes ini. Jadi ini hasil dari BUMDes. Model begini ini. Bayangkan ini cuma 2 menit 5 kilo. Kalau dia mau produksi 1 ton itu cuma butuh 1000 kilo bagi 5 butuh berapa menit? Itu berapa? 1000 bagi 5 berapa? 200 kali 2 menit 400 menit kan? Bagi 60 1 jam kan 60 menit. Berapa tuh? 6,5 jam ya? 1 ton dia produksi begini cuma butuh 6,5 jam. Masih dalam masa kerja ya. Jadi dia bisa jual 1 ton itu dalam 6,5 jam. Kalau dia mau hajar bikin 2 ton berarti tinggal kali lipatnya lagi. Itu pun kemarin dia pakai 3 mesin semua hidup ya. Itu bisa lebih cepat lagi mungkin. Beli ini yang penting juga nih. Kan Presiden memutuskan melalui Menteri Pertanian bahwa harga gabak keringnya itu kan 6.500 per kilo. Itu Presiden marah-marah juga kenapa? Karena Pasal 33 mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak itu dikuasai negara, dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Itu pasal idolanya Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden. Di lapangan kita lihat itu prakteknya, penggilingan padi kadang main-main harga. Dia bikin harga 5.000 lah, kadang 4.000, sesuka-suka dia aja kadang. Kalau lihat ini petani, ini bisa saya kerja ini, dia bikin harga murah. Di sini, dia belinya di atas harga pemerintah. Pemerintah kasih 6,5, dia beli harga 7.500. Masih untung dia jual dengan model begini, coba. Jadi sebenarnya kalau kita tahu cara,
itu yang kita produksi yang normal itu bisa dan kita jual dengan harga yang stabil, malah lebih tinggi daripada harga pemerintah. Ini contoh di beras. Kalau di Flores Timur kita menguasai yang namanya seperti begini, ini bikinlah produk model ini dari Flores Timur. Pasti harganya lebih mahal daripada kita jual mentah. Proteksi di petani, jangan ada pedagang masuk langsung pergi ambil di petani. Jadi bapak-bapak desa, mana bapak desa? No? Abdesi, kunci seluruh desa jangan ada petani langsung berurusan sama pedagang. Itu pasti harganya kacau tuh. Jadi bapak desa juga mesti jaga bahwa di desa itu tidak ada urusan namanya petani langsung sama pedagang. Nanti itu harga pasti ditentukan pedagang. Bukan kita tidak suka model itu, tapi biasa itu pedagang menang besar, petani kalah besar tuh. Kenapa Pak Prabowo bikin koperasi desa Merah Putih? Karena Pak Prabowo ingin agar di desa itu tengkulak-tengkulak jangan makan lagi rakyat punya keringat. Bayangkan coba, rakyat yang setengah mati produksi, petani, bikin misalnya tadi petani bikin padi atau jagung. Sudah harganya sudah kadang-kadang untung tipis, masih dikerjain pula sama si tengkulak. Apalagi kalau dia mulai hajar dari awal, ini Bapak Desa pasti senyum-senyum, pasti tahu nih permainan di lapangan. Kan pasti tahu, ini pasti Bapak Desa pasti tahu, mudah-mudahan tidak jangan terlibat ya, tahu boleh tapi jangan terlibat, biar kita mau kasih putus mata rantai. Itu biasanya tengkulak itu dia petani dia kasih beli bibit. Petani dia kasih beli pupuk. Dalam masa antara tanam dan panen, itu petani dikasih uang untuk dia biaya hidup. Pada saat panen, harga sudah pasti petani sudah kalah. Tengkulak sudah atur harga, itu tadi saya bilang tadi gampang langsung harga hancur. Nah, koperasi desa Merah Putih itu Pak Prabowo, Pak Presiden mau agar uang itu berputar di desa lebih banyak, langsung jaga petani. Jadi ketika petani beli bibit, uang dari koperasi desa Merah Putih. Petani beli pupuk, uang dari situ. Biaya hidup antara dia tanam dan dia produksi, koperasi juga yang jagain dia. Jadi harga yang nanti besok dijual itu harga yang buat petani juga mensejahterakan petani. Nah itu saya minta betul agar para kepala desa tolong jaga dia punya pintu-pintu desa itu, jangan pedagang leluasa masuk kemudian operasi beli tentukan harga suka-suka dia. Bisa Pak Desa ya? Bisa benar tidak nih coba? Bisa kan? Bisa. Kurang keras. Bisa kan? Bisa. Bisa dong. Karena itu besok itu koperasi desa sudah diguyur sama uang itu pasti uang besar mau masuk kok. Lebih besar daripada dana desa. Dana desa sekarang berapa satu tahun? 600 sampai? Koperasi desa Merah Putihnya Pak Prabowo itu nanti uangnya antara 3 miliar sampai dengan 5,5 M per tahun. Itu uang besar untuk masuk desa. Tolong pengurus koperasinya mesti yang betul. Jangan yang suka korupsi, jangan suka main-main doi. Itu langsung pasti Pak Kapolres sudah bilang langsung ambil memang. Karena ini perintah Pak Prabowo. Itu kalau jalan betul itu pasti daerah sejahtera. Petani uang banyak, PAD desa naik, PAD tingkat 2 naik. Kalau provinsi belum tentu. Kami agak jauh masalahnya. Ya, tapi ini benar ini. PAD desa pasti naik. Kalau petani sejahtera itu PAD desa pasti naik. PAD tingkat 2 pasti naik. Provinsi belum tentu. Ayo masih putra akal lagi yang lain. Tapi kami mesti ngotot bikin ini biar petani sejahtera, mereka bisa punya pegang uang untuk bisa kerja dengan baik.